siapa yang diutamakan? Pastinya walaupun seminggu sekali berat, Bu, karena kita punya tanggung jawab anak, suami, dan rumah, cucu, dan sebagainya. Tapi walaupun berat, ibu-ibu bisa jalan ke sini, diridhoi, izin dengan suaminya. Kira-kira untuk apa? Dicek lagi. Yang tahu jawabannya masing-masing diri ibu. Apakah karena Allah kita kesini? Kalau sudah karena Allah, lillahi ta'ala, ya Allah, waktu yang tidak terlalu lama ini, tapi saya korbankan untukmu, mudah-mudahan ya Allah Engkau ridhoi dan tercapai segala maksud-maksud ibu. Yang saya maksud bukan hanya maksud duniawi, tapi juga maksud ukhrawi. Maka saya berharap ibu ngaji ada perubahan. Bukan hanya sekedar ngaji rutinitas puluhan tahun ngaji tapi gak ada perubahan. Bukan itu. Karena majelis taklim itu pertama kali didirikan, tujuannya, visi misinya mencetak wanita-wanita solehah. Kalau puluhan tahun ngaji belum soleh-soleh, belum solehah-solehah, maka dicek lagi niatnya buat apa ngaji. Karena Allah. Kalau awal-awal boleh, karena terpaksa boleh, dibiasakan dulu. Tapi ini pengajian bukan sehari dua hari, bukan setahun dua tahun. Bagaimana perubahan yang sudah melangkah lebih baik lagi daripada yang kemarin? Bagaimana kita pulang dari majelis taklim dalam keadaan bertaubat kepada Allah? Bagaimana kita pulang dari majelis taklim hati kita tambah bersih? Bagaimana kita pulang dari majelis taklim itu kita makin ingat sama Allah kita? Bagaimana kita pulang dari majelis taklim hubungan kita kepada tetangga atau kepada teman semakin baik? Karena majelis taklim itu bukan hanya thalabul ilmi, tapi juga silatul rahmi. Mungkin kalau tidak ada majelis taklim seminggu nggak ketemu ya, mungkin nggak pernah silaturahim, kan di rumah aja. Kalau nggak ketemu ke pasar, kalau ketemu ke pasar, kalau nggak ke pasar nggak ketemu. Jadi manfaatnya banyak. Jangan sampai manfaat ini ibu jadikan formalitas, rutinitas, tapi tidak mengubah hidup ibu. Harusnya orang yang sering datang ke majelis taklim, dia akhlaknya semakin bagus. Ya walaupun semua masih belajar, tapi sampai kapan kita belajar kalau tidak diamalkan? Orang yang datang ke majelis taklim minimal punya wirid atau ibadah yang istiqomah walaupun sedikit. Walaupun misalnya cuma sholat wajib tepat waktu, misalnya itu tahajud belum nih, minimal sholat wajib tepat waktu itu udah cakep. Apalagi ditambah rawatibnya, qobliyah, ba'diyah. Di rawatib ini adalah kesempurnaan daripada sholat. Ketika sholat kita nanti ada yang kurang sempurna, maka qobliyah, ba'diyah ini menjadi penyempurna. Kalau ibu mau tambah lagi sholat malamnya, ya minimal 2 rakaat. Kalau enggak bangun minimal melek mau pipis, ibu ingat doa
walaupun doanya belum sama sholat gitu. Tapi udah kebangun mau masak ingatnya, tapi belum sholat. Ya minimal seringan apapun ibadah kita jangan sampai ditinggal, apalagi sudah bisa istiqomah. Istiqomah, saya pribadi belum bisa istiqomah kalau amaliyah sunnah, tapi kalau qobliyah ba'diyah saya usahakan. Pokoknya selagi tidak ada keperluan darurat qobliyah ba'diyah, walaupun misalnya hajatnya kadang-kadang cuma witir gitu, atau kadang-kadang minimal witir penutup sholat malam, bisa setelah ba'da isya sholat witir, atau bisa di waktu tengah malam sebelum subuh kalau ibu kepepet subuhnya. Tapi saya yakin biasanya kalau sudah sepuh itu tidurnya sudah mulai dikit. Udah kayak umi saya itu jam 3 itu udah bangun, ibu ya. Atau maksimal itu jam setengah 4 udah seger. Kalau orang tua biasanya. Termasuk kita kalau udah bangun rasanya susah lagi tidur. Kalau tidur pusing ya. Maka ini yang bisa menjadi keberkahan. Di al-ilmu lil amal. Ilmu itu untuk diamalkan. Bukan hanya perbaikan ibadah kepada Allah. Ternyata orang yang nuntut ilmu itu Allah akan angkat derajatnya. Bukan hanya derajat di akhirat, derajat di dunia pun Allah sudah angkat. Bu, percaya nggak? Kalau saya nggak nuntut ilmu, mungkin saya nggak bisa ada di sini. Maka nuntut ilmu itu menaikkan, walaupun kita masih terus belajar. Saya juga masih terus belajar. Dan yang paling penting, ini ada kisah dari wanita sholihah, tapi tidak disebutkan nama wanitanya. Ini dalam kitab Durratun Nasihin. Durratun Nasihin karangan Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syadzili, Syekh Utsman. Ada seorang wanita sholihah. Dia selalu membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, pada saat apapun. Mau minum, Bismillah. Mau makan, Bismillah. Mau nyuci piring, Bismillah. Mau buka lemari, Bismillahirrahmanirrahim. Mau gendong anak, Bismillah. Mau bikin kopi, Bismillah. Ringan ya Bu ya? Tapi untuk istiqomah kira-kira kebanyakan lupa. Mau pakai kerudung, Bismillah. Mau pakai pin, Bismillah. Sehari gak kayak itu Bismillahnya. Pokoknya setiap dia melakukan kegiatan yang baik, dia selalu bilang Bismillah. Kecuali mau dalam kamar mandi, enggak. Kegiatan yang baik dia selalu Bismillah. Pindahin barang, beres-beres, Bismillah. Bismillah. Kalau dulu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal yang punya keistimewaan mustajabah doa itu istighfar, astagfirullah. Istiqomah Bu, cuman astagfirullahaladzim, itu doang. Allah kabulkan segala hajat-hajat. Ini apa? Bismillah. Bukan istighfar, tapi Bismillah. Dia punya suaminya munafik. Dalam kitab Durratun Nasihin diceritakan suaminya seorang yang munafik. Ibu tahu munafik? Kalau dalam hadis Nabi, ciri orang yang munafik itu ada 3. Ketika berbicara dia berbohong. Ketika apalagi Bu? Berjanji dia ingkar. Terus ketika diberi amanah dia
ciri orang munafik. Dia punya suami orang yang munafik. Bu, coba ibu punya suami, suaminya suka bohong. Kesel nggak? Ibu punya suami, kalau janji selalu ingat. Kira-kira itu. Ibu punya suami, kalau dikasih amanah, ya tolong jagain anak dulu ya sebentar. Tahu-taunya nggak dijagain. Ya tolong matiin kompor ya. Tahu-taunya nggak dimatiin. Kira-kira gimana tanggapan ibu? Biasa aja, apa kesel? Minimal kesel lah di hati ya. Nabi, gitu amat, kayak dibohongin mulu tiap hari. Kesel kan lama-lama kan? Tapi masya Allah ini wanita solehah, gak pernah kesel bu. Dia tahu suaminya memang ya kadang-kadang suka bohong, tapi dia dibohongin gak pernah kesel. Ya dia kembali lagi kepada Allah. Ujian buat dia. Dia terus berlaku baik kepada suaminya. Ya namanya seorang istri bisa nasihatin seyogianya kan Allah yang bisa mengubah ya Bu ya. Kita punya suami orang munafik, kita wajib ngingetin. Tapi yang bisa berubah siapa? Allah. Tapi berhak gak ibu minta cerai gitu? Gugat cerai boleh gak? Nah, kalau dia orang yang munafik, ya kalau ibu orang ihsan, orang soleha beneran, orang yang sabar, ibu sih bakalan berusaha untuk bagaimana caranya merubah suami ibu. Tapi memang kesabaran manusia itu kan kadang nggak ada batasnya, sampai kubur kalau bisa. Tapi manusia punya hawa nafsu itu yang bikin sabarnya ada batasnya. Iya. Maka ya bolehlah ibu gugat, tapi ini wanita solehah, beda sama kita. Dia nggak gugat cerai. Dia selalu bismillah, bismillah, bismillah. Suatu saat suaminya ini berkata kepada dirinya, karena dia seorang yang munafik, istrinya sangat soleha, pengen uji istrinya nih. Dia bilang dalam dirinya, aku akan melakukan suatu hal yang bisa mempermalukan istriku. Ngomongin nih. Ada suami kayak gitu ya? Ini di kitab Durratun Nasihin. Mungkin di antara kita ada yang punya nasib seperti ini. Wanitanya solehah, istrinya, tapi masya Allah suaminya ada mungkin yang dipuji seperti ini. Tiket surganya di sini. Makanya kita nggak boleh iri. Suami dia mah baik banget. Sebenarnya itu tiket surga sih buat kita. Kita mampu nggak gitu. Ada yang diuji melalui anak, ya biar. Ada yang diuji melalui mantu, banyak dah. Ini ujiannya lewat suami. Pokoknya dia udah niat, aku pengen mempermalukan istriku, pengen ngelakuin. Akhirnya sang suami itu menjalankan rencana dia. Apa rencananya? Dia berikan istrinya suatu kantong atau dompet yang berisi atau berkata, jagalah dompet ini. Jagalah dompet ini. Oh, berarti dikasih, Neng, jaga ya dompetnya gitu ya. Bilangnya kalau Ma itu Mama tolong jaga dompet ini. Lalu karena istrinya itu istri yang solehah, dia amanah, dia jaga tuh apa yang dikatakan oleh suaminya tadi. Sampai-sampai dia letakkan kantong tersebut di suatu tempat dan amanlah, di tempat yang aman dan nutupnya dengan rapat. Ternyata sama suaminya diintilin tuh dia naruhnya di mana. Sampai saking amanahnya tuh si istri benar-benar dijaga dompetnya,
suaminya ngambil dompet itu dari yang disimpan rapi oleh istrinya. Dia yang suruh jaga, dia yang ngambil. Dia yang nyuruh jaga, dia yang ngambil. Kira-kira kalau ibu jadi istrinya gimana? Paling udah di rumah udah pengang kayaknya. Udah pengang itu di rumah. Ya. Lalu sang suami mengambil kantong atau dompet itu dan buang kantong itu di sumur yang ada di dekat rumahnya. Kalau kata kita mah ke kali gitu ya, dibuang. Padahal dia yang suruh jaga, dia yang buang tanpa sepengetahuan istrinya, diam-diam. Biar apa? Biar nanti ketika ditanya dompetnya nggak ada, dia akan menfitnah istrinya kalau istrinya nggak amanah. Jahat ya. Ada suami kayak gitu, ada. Bukan kalau ibu suaminya kurang baik, ternyata masih banyak loh wanita solehah yang lain di luar sana yang dipuji oleh suami yang bejat kayak gini. Apalagi Asia, Fir'aun coba. Bayangin, ibu kalau punya suami Fir'aun, dia yang kepala, ngaku-ngaku Tuhan, menzolimi orang banyak. Untung suami kita orang baik, alhamdulillah. Perlu disyukuri, itu nikmat dari Allah. Kalau dapat suami nggak baik, sabar. Kalau dapat yang baik, syukur. Jangan bandingin lagi dengan yang lebih baik. Semua punya kapasitas masing-masing. Dibuang tuh kantongnya ke sumur. Ketika dibuang kantongnya ke sumur, nggak lama suaminya ngomong ke istrinya. Ini kan tanpa sepengetahuan istrinya kalau dibuang ke sumur. Jadi ngomong ke istrinya, "Nih, mana kantong yang dulu abang kasih? Coba sini abang mau lihat masih dijaga nggak?" Namanya juga istri solehah, nggak ada pikiran kotor, pikiran negatif, positif thinking selalu dia, husnuzon, selalu dia berpikirannya dengan baik. Nggak berpikiran kalau suaminya bakal mau mempermalukan dia. Enggak. Ini istri solehah. Mendengar permintaan sang suaminya, dia langsung bergegas ke tempat kantong yang tadi ditaruh sama dia. Dia buka lemarinya dengan bismillah. Lagi-lagi bismillahirrahmanirrahim. Minimal bismillah. Pokoknya dia selalu merutinkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ketika sang istri sedang menuju ke tempat penyimpanan kantong itu, nanti di dalam kitab Durratun Nasihin Allah mengutus malaikat Jibril untuk turun ke rumahnya sang istri tadi, ngembalikan tuh kantong yang dibuang ke sumur ke lemari yang istrinya taruh. Sampai istrinya buka bismillahirrahmanirrahim. Percaya nggak Bu? Dompetnya ada di situ. Kalau kita zaman sekarang udah nggak percaya sama, masa iya sih gitu kan? Orang ibu masih ingat nggak tuh cerita yang ada perempuan, siapa yang namanya, pas ketika zaman menterinya Pak Adam Malik, dia hamil katanya, anaknya azan. Ada nggak viral Bu? Ibu tahu nggak? Saya belum lahir kayaknya, tapi saya tahu itu. Ternyata setelah diteliti, hoax Bu. Pakai tape recorder. Jadi zaman dulu belum zamannya tape recorder, masih banyak orang yang nggak punya, yang nggak tahu. Dia orang kaya nih tahu. Sampai dia tuh dipanggil sama Pak Adam
memang bukan zamannya. Zamannya tuh sekarang apa? Orang bisa nggak julitin orang aja bu, itu karomah luar biasa. Itu zamannya sekarang beda, karomahnya seperti orang dulu. Kalau dulu mukjizat Nabi bisa belah bulan, kalau sekarang ada yang bisa belah bulan, percaya nggak itu? Nggak percaya, mukjizat Nabi itu. Tapi ada waliullah yang dikasih karomah beras jadi ini. Tapi kalau sekarang kira-kira percaya nggak itu? Mungkin nggak percaya. Nanti makanya karomahnya bentuknya beda. Orang bisa istiqomah aja bu sekarang, istiqomah ibadah, istiqomah ngaji, istiqomah berbuat baik, itu karomah, itu luar biasa di zaman yang serba edan ini. Ya bu ya. Insya Allah. Ternyata setelah istrinya buka Bismillahirrahmanirrahim, diambil. Ada, nggak akan berpikiran macam-macam, nggak ada. Dia kasih, kembalikan kepada sang suami yang munafik itu. Masya Allah, melihat peristiwa itu sang suami takjub. Coba. Dan berkat kesolehahannya selama bertahun-tahun, amanahnya bertahun-tahun, suaminya karena takjub tadi melihat dompet yang udah dibuang ke sumur kok tiba-tiba bisa ada lagi, dia takjub dan dia bertobat istighfar kepada Allah. Akhirnya suami soleha itu bisa memperbaiki istri soleha tadi, bisa menyadarkan suami yang munafik. Kalau kita kadang-kadang nggak sabaran, udah pengen cerai aja. Belum juga setahun